kali ini kita akan bahas beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan orang yang baru belajar bahasa Inggris ya. Ya, ini penting buat teman-teman semua yang masih baru, yang masih pemula, agar kalian bisa belajar membuat kalimat dengan lebih bagus. Ya. Contoh-contoh yang sering saya dengar ya langsung dari student dalam kelas seperti ini. Misalnya, I live in Bali. Yes? Atau I am agree with you. I am agree with you. Atau kalau bertanya misalnya, are you agree with me? Nah itu. Yang ketiga contohnya, I'm always forget that. I'm always forget that. Yes. Atau she's work at a bank. Jadi ada penggunaan to be yang seharusnya tidak perlu. Ya, ini. Jadi kapan kita pakai to be itu? Ya ini kita akan bahas sekarang ya. Kalimat ini harusnya menjadi dari I'm live harusnya I live. Ya. I'm agree, harusnya I agree. I agree with you. I always forget that. Ya, tidak perlu I'm always forget that. Atau she's work, harusnya she works. Ya. Kenapa di sini tidak pakai to be? Prinsip dasar bahasa Inggris adalah satu. Ini yang paling penting ya untuk semua teman-teman. Setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. Itu prinsip yang paling utama. Setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. Nah, kebetulan kata live, agree, dan forget, work, itu adalah kata kerja. Jadi, kalau kita bilang I live, itu sudah memenuhi syarat yang tadi. Ya. Sudah ada kata kerja di sini. I agree. I forget atau I always forget. She works. Sudah memenuhi syarat sebagai kalimat. Makanya tidak perlu kita tambahkan to be di situ. Nah, ini juga yang termasuk dalam kalimat verbal sentence. Ya. Kita sebut sebagai kalimat verbal sentence. Jadi, kalimat yang mempunyai kata kerja langsung. Jadi, dia udah memenuhi syarat menjadi kalimat. Nah, tapi ada kadang-kala kita mau membuat kalimat tapi tidak menggunakan kata kerja langsung. Ya, contoh misalnya kita mau bilang saya bahagia dalam bahasa Inggris, oke? Bahagia contohnya adalah happy. Oke? Nah, happy kalau kita lihat kamus ya, itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Jadi kalau kita bilang I happy, for example, ini tidak memenuhi syarat yang tadi yang di awal, yaitu setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. Tidak memenuhi syarat, ya, karena tidak punya kata kerja. Misalnya kita membuat kalimat absent dengan kata absent. Ya, misalnya kita bilang she absent from school today, for example. Ya. Ini juga tidak memenuhi syarat sebagai kalimat karena absent bukan kata kerja, subjek, kata sifat. Ya. Nah, karena itulah kita memerlukan namanya kata kerja bantu. Itulah to be. Jadi to be itu gunanya sebagai kata kerja bantu yang kita taruh dalam kalimat yang tidak mempunyai kata kerja langsung sehingga bisa memenuhi syarat sebagai sebuah kalimat yang benar. Ya. To be kalau dalam bentuk present itu ada 3 yaitu am, is, atau are. Ya. Ingat ya kalau am itu untuk saya, so I am. Is untuk he atau she atau it. Sedangkan are itu untuk you, we, they, and ya itu aja ya. Oke. Jadi misalnya untuk membuat kalimat benar kita sebut jadi I happy harusnya menjadi I am happy. Yes. Baru benar. Karena udah punya kata kerja. Yes. She absent. Ini juga salah ya, kita harus menggunakan she is tambah is atau kita pakai she is absent.
Nah, ini dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai nominal sentence. Ya. Kita sebut yang namanya nominal sentence. Atau kalimat yang tidak mempunyai kata kerja langsung. Nah itu. Verbal, ada kata kerja langsung, tidak perlu ditambahkan to be. Nominal, tidak punya kata kerja langsung, harus ditambah dengan to be. Sorry guys, ada pesawat lewat. Tunggu ya. Oke. Ini contoh-contoh penggunaan kata to be dalam bentuk present simple. Ya. Kalau bentuk past sama aja sebenarnya, tinggal diganti menjadi was atau were. Inti dari topik hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa melihat bentuk kata, ya, apakah itu kata kerja atau bukan kata kerja. Sekali lagi, kalau kata yang kita gunakan adalah kata kerja, maka tidak perlu ditambahkan to be. Ya. Nah, kalau misalnya bukan kata kerja, seperti misalnya kata sifat, atau kata benda, atau kata keterangan, maka kita perlu menambahkan to be. Contoh misalnya kata benda, misalnya kita mau bilang student. Ya. Student adalah kata benda. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang dia adalah seorang siswa, kita tidak bisa bilang he is student. Ya, kita bilang he is a student. Ya. Baru kita memenuhi syarat sebagai kalimat, karena ada kata kerja bantu is di situ. Nah, atau keterangan seperti keterangan tempat, ya. Misalnya kita bilang at home. Nah, ya, ini adalah bentuk-bentuk prepositional phrases, ya. Jadi, ada preposisi at home, ya gitu. Di rumah, ya. Kita nggak bisa bilang we, misalnya, for example, at home, yes. Karena sekali lagi subjek lalu at home tidak ada kata kerja di situ, ya. Kita harus menambahkan to be are baru menjadi sebuah kalimat, ya. Jadi kita baru menjadi misalnya we are, atau kita singkat menjadi we're at home. Yes. Oke, jadi itu ya gunanya to be. To be itu berfungsi sebagai kata kerja bantu untuk menghubungkan subjek dengan misalnya kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Ya. Jadi subjeknya bisa terhubung dengan menggunakan to be, ya. Subjek lalu ada kata sifat dihubungkan dengan to be. I am happy. She dihubungkan dengan to be. She is absent. Oke. Jadi intinya gitu ya. Jadi subjek itu diikuti oleh to be. Lalu kita gunanya untuk menghubungkan subjek dengan tadi, ya. Ada kata sifat, ya, yaitu adjective, atau misalnya kata benda, noun, atau kata keterangan, yaitu saya singkat aja ya, menjadi adverb. Ya, itulah gunanya to be. Sebagai kata kerja bantu agar kalimat kita memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar dalam bahasa Inggris, yaitu mempunyai kata kerja. Semoga membantu, and I'll see you again in the next lesson.